Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Guspin di mana saja berada. Untuk kultum hari ini yaitu bertema ghibah, dosa besar. Sahabat Guspin di mana saja berada. Apa itu ghibah? Kata seorang ulama tafsir, Imam Masruq, ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang, itu disebut menggibah atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar ada padanya, maka itu berarti memfitnah atau menuduh tanpa bukti. Demikian pula dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi besar Muhammad SAW, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Guspin di mana saja berada, ghibah atau menggunjing termasuk dosa besar. Namun sedikit yang mau menyadari hal ini. Seringkali kita melakukan dosa ini tanpa sadar. Bahkan ketika kita menuju masjid dan menunggu waktu sholat, bukannya berzikir, bukannya membaca Al-Quran, bukannya berselawat kepada Rasulullah SAW, malah kita bergosip dan menggunjing orang lain. Termasuk banyaknya siaran dan berita di media cetak maupun elektronik tentang ghibah ini, dan bahkan disediakannya halaman dan program khusus tentang perbuatan dosa besar yang diharamkan ini. Naudzubillah min dzalik. Sahabat Guspin di mana saja berada, Imam Nawawi menyebutkan ghibah adalah sesuatu yang amat jelek namun tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberutnya, kefasihan lidah, atau segala hal yang berkaitan dengannya. Cara ghibah bisa jadi melalui lisan, tulisan, isyarat,
atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Sahabat Gusmin di mana saja berada, adakah dosa dan haramnya ghibah? Dosa yang akan diperoleh dari orang yang melakukan ghibah adalah ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sahabat Gusmin di mana saja berada, Imam As-Syaukuni dalam kitab tafsirnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memisalkan ghibah, menggosip orang lain, dengan memakan bangkai seseorang, karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Imam Qatadah berkata, sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayat penuh ulat, engkau tidak suka untuk memakan bangkai semacam itu, maka sudah sepantasnya engkau tidak menghibahinya ketika ia masih dalam keadaan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati sesuatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai, mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sungguh sangat berbahaya akan dosa dari perbuatan ghibah itu. Sahabat Gusmin di mana saja berada, bagaimana cara bertaubat dari ghibah? Berkata Al-Alama Syekh Utsaimin, jika yang digibahi telah mengetahui bahwa engkau telah menggibahinya, maka engkau harus datang kepadanya dan meminta agar dia merelakan perbuatanmu. Namun jika dia tidak tahu, maka janganlah engkau mendatanginya, tetapi hendaknya engkau memohon ampun untuknya dan engkau membicarakan kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat yang engkau menggibahinya. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Engkau bisa berkata, ya Allah, ampunilah dia, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafarah, penebus dosa untuk orang yang kau gibai adalah engkau memohon ampunan untuknya. Hadis riwayat Haris bin Abu Usama. Maka bertaubatlah kita dengan banyaknya dosa ghibah yang dilakukan ini. Sahabat Gusmin di mana saja berada, adakah ghibah yang diperbolehkan? Ghibah adalah suatu hal yang diharamkan dalam Islam dan termasuk dalam dosa besar, sehingga apapun bentuknya menceritakan tentang orang lain adalah dilarang bila sesuatu tersebut tidak disenangi olehnya. Namun ada ghibah diperbolehkan tetapi dengan tujuan yang benar, darurat dan syar'i, yang tidak mungkin tercapai tujuan tersebut tanpa melakukan ghibah ini. Sahabat Gusmin di mana saja berada, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan 6 ghibah yang diperbolehkan adalah: pertama, seseorang terzalimi mengadukan kepada pihak yang berwenang dan dia mempunyai pengaruh terhadap orang yang menzalimi. Yang kedua,
meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran, menasihati dan mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada jalan kebenaran. Yang ketiga, meminta pendapat dan solusi dari seseorang yang alim yang pernah dihadapi. Yang keempat, memperingatkan seluruh kaum muslimin akan kejahatan yang dilakukan seseorang. Kelima, kepada seseorang yang terang-terangan menampakkan kemaksiatannya, kefasikannya, kemungkarannya dan kebid'ahannya. Yang keenam, dengan tujuan mudah dikenal dengan menyebutkan julukan yang ada pada seseorang. Namun perlu diperhatikan, semestinya kita harus terus berhati-hati dalam perkara dosa besar ini, karena hal ini tak jarang terjadi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, kampus, masjid, kantor maupun melalui media-media yang dengan sangat mudah diakses baik disengaja maupun tak disengaja. Wallahu alam. Sahabat Guspin di mana saja berada. Demikian kultum tentang ghibah. Semoga kultum ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.